calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, mohon maaf kalau mungkin IWB emergensi banget ya. Kita sedang di hotel. Saat ini IWB meliput tentang mudik balik bareng Honda. Dan saat ini IWB ada di Semarang, Cak, maksudnya, Cak. Di Semarang. Dan teman-teman, tentu IWB tidak akan berdiam diri ketika kita melihat bagaimana serunya Austin, kota Amerika. Bagaimana sesi kemarin Marc Marquez sempat delosor, Kang Mas. Marquez crash dan banyak yang komen kemarin, Marquez ciloko, Cak. Nah, teman-teman, kemarin memang betul. Pada saat opening session, dipastikan di Texas, kota Amerika mengalami cuaca yang ya cukup lumayan ya. Jadi hujannya lumayan deras dan kondisi aspal ini tidak rata, Cak. Jadi memang banyak sekali genangan air dan ada yang tipis, ada yang tebel. Jadi yang dalam maksudnya. Dan ternyata Marquez pada saat kemarin crash, dipastikan Marc miskalkulasi. Di tikungan tersebut ada genangan air yang cukup dalam sehingga dia high side dan dia akhirnya crash. Untunglah itu masih opening. Untunglah itu masih pembukaan yang nggak lama kemudian pelan dan pasti kondisi dari sirkuit ternyata mulai mengering dan itu yang membuat kita pun akhirnya paham. Oh, ternyata Marquez ini memang mengukur seperti apa limitnya. Dan teman-teman jangan salah, walaupun kemarin Marquez itu crash, secara lap time dia masih leading, the king of the king pada kondisi wet dan dry. Jadi memang semua yang dia sodorkan itu adalah mengukur limitasinya. Jadi mengukur kekuatan motornya. Karena suka nggak suka, saya harus tahu bahwa Marquez menggunakan GP25 adalah sebuah motor yang memang terus dikembangkan oleh pihak Ducati. Makanya kita dapat konfirmasi dari Ducati, mereka akan mencoba untuk menawarkan sesuatu yang berbeda lagi di Jerez. Dan itu artinya apa? Pengembangan, development masih terjadi. Jadi itu yang kita bisa tangkap teman-teman semuanya. Dan what happened ayakno dengan Pecco Bagnaia, teman-teman. Dan saya harus tahu, ternyata Pecco meralat konfirmasi yang di-share oleh Pecco kemarin di media bahwa dia ingin balik ke GP24. Diralat oleh Pecco. Ini menarik sekali untuk kita bahas setelah ini ya. Oke, teman-teman, kita juga akan bahas mengenai bagaimana Yamaha yang kita bisa katakan Miller luar biasa kemarin juga the fastest Yamaha rider mengalahkan Fabio Quartararo dan juga Honda. Nah, teman-teman, Honda kan juga pernah menang ya, Alex Rins menggunakan RCV, kota Amerika. Dan kalau kita lihat, bahkan kecepatan Joan Mir lumayan bagus, dan Zarco unfortunately dia crash. Nah, untuk memberikan gambar ke semuanya, kita bedah dulu datanya seperti apa, sama itu saja di sini, Cak. Inilah hasil free practice di hari pertama di Austin, kota Amerika, Cak. Dan ternyata teman-teman, memang kita harus akui bahwa Marc Marquez gendeng, Cak. Marc Marquez serem banget. Kita lihat bagaimana lap time Marc yang luar biasa. Walaupun di awal dia sempat crash, akan tetapi ternyata Kang Mas, suka nggak suka pada kondisi wet ataupun dry, Marc still unbeatable dari lap time-nya. Bahkan, Cak, kalau kita teliti dari lap time Marquez di end of the session, ternyata Marquez bisa menorehkan waktu 2 menit 02.929 detik. Dan ini artinya terpaut 1,5 hampir, Cak. Jadi hampir 1,5 detik dibandingkan dengan Pecco. Ini sebuah gap yang luar biasa. Jadi teman-teman, WB akan mencoba untuk menjabarkan ke semuanya bagaimana hasil dari free practice di hari pertama. Dan mohon maaf kalau mungkin suara IWB rada menggema, Cak, karena rekaman ini dilakukan di hotel. Jadi mungkin suaranya nggak terlalu yang clear banget. Tapi oke ya. Yang penting kita bisa menyampaikan kesampaian. Yang penting IWB memberikan gambaran kesampaian supaya sampean bisa tahu seperti apa kondisi kota Amerika kemarin. Jadi teman-teman semuanya, di awal sesi bisa kita pastikan bahwa Marc sempat glosor, Kang Mas. Marquez sempat crash karena kondisi aspal yang tidak rata. Airnya, Cak, ada genangan air yang cukup dalam dan kemudian juga ada genangan air yang tipis. Dan ternyata Marc crash pada kondisi di mana dia menemukan bahwa aspal tersebut ternyata genangan airnya cukup dalam. Jadi Marc high side, lost traction belakang, dan untunglah dia nggak ada cedera dan semuanya bisa dihandle dengan baik.
Jadi teman-teman, untungnya pada sesi 20 menit setelahnya ya, jadi 20 menit sebelum berakhir dipastikan kondisi aspal mengering, dan inilah hasil dari kota Amerika. Dipastikan currently berawan Cak, dengan suhu 21 derajat Celcius ini cukup dingin, kemudian kondisi treknya sudah mulai mengering. Jadi pada penutupan sesi dipastikan semua pembalap menggunakan tipe slick dry, jadi bannya ban kering, dan kemudian tingkat kelembapan cukup tinggi mencapai 83%, dan kemudian groundnya mencapai 24 derajat Celcius. Jadi kalau kita perhatikan Cak, groundnya ini ya termasuk dingin Cak, jika kita bandingkan dengan Asia pastinya. Nah teman-teman semuanya, Marc Marquez yang sempat crash kemudian mempertajam lap time-nya. Marquez bisa menorehkan waktu yang super tajam, dan hanya Marquez yang mampu mendobrak 2 menit 3 detik ya. Marquez menorehkan waktu 02 menit ya, jadi 2 menit 02929 detik. Jadi ini adalah sebuah waktu yang tak bisa digoyang sama sekali oleh para pembalap lainnya. Bahkan di posisi kedua Fabio Di Antonio yang super tajam. Jadi memang pasukan Vieira 46 ini luar biasa tajam di kota Amerika. Akan tetapi gapnya pun dibandingkan dengan Marquez super jauh Cak. Jadi Fabio Di Antonio yang menjadi pembalap terkencang kedua di belakang Marc terpaut 0,736 detik dari Marquez. Bayangin aja Cak, jadi lebih dari setengah detik dibandingkan dengan Marc. Ini sebuah gap yang huge ya, bahasanya very huge. Sangat besar sekali. Dan kita lihat di sini Fabio Di Antonio menorehkan lap time 02.03.665 detik. Jadi 2 menit 03.665 detik, dan ini artinya terpaut 0,736 detik sekali lagi ya dibandingkan dengan Marquez. Kemudian posisi 3 Cak, Morbidelli juga sangat bagus Cak. Kita lihat dengan mengisi posisi 3 ini, tapi terpaut ya lumayan jurangnya ya, jurang gapnya lumayan huge, sekali lagi besar juga dibandingkan dengan Marquez, di mana Morbidelli menorehkan 0,837 detik. Jadi memang duo dari Ducati ini menggunakan GP24 very strong, dan hanya Marquez yang menggunakan GP25 bisa menjabani kekuatan dari GP24. Artinya Cak, secara performa GP24 saat ini bisa kita katakan best of the best, karena bahkan GP25 Pecco Bagnaia pun, nah kita bahas nanti Cak, terlempar ke belakang. Oke, next adalah Alex Marquez yang sebelumnya lumayan oke, akan tetapi Alex diungguli oleh Morbidelli sangat tipis Cak, terpaut 0,045 detik dibandingkan dengan Morbidelli. Jadi lebih lambat 0,045 detik. Gila nih, per 1000, per 100, benar-benar sangat tipis sekali. Tapi Marquez memang harus puas di posisi keempat. Ini artinya beda dibandingkan dengan Argentina yang nempel terus kakaknya, Marc Marquez. Namun Alex Marquez kali ini mendapatkan tantangan berat dari pasukan Vieira 46. Kemudian Fernando Aldeguer. Nah ini Aldeguer juga mengejutkan sekali, karena di awal-awal Fernando Aldeguer sempat nyodok di posisi kedua. Akan tetapi pada final lap Aldeguer harus menerima dengan posisi kelima, dan itu pun sangat tajam Cak. Walaupun terpaut 0,973 detik dibandingkan dengan Marc Marquez, tapi dibandingkan dengan Alex Marquez hanya terpaut 0,091 detik. Ini sangat ketat. Artinya dari 1 hingga 5 yang menguasai adalah pasukan Ducati. Ingat Cak, kota Amerika adalah sebuah sirkuit yang banyak stop and go-nya. Walaupun ada very fast corner, tapi dengan stop and go ini memang dibutuhkan sasis yang sangat stabil, braking yang sangat stabil, dan dari kacamata kita harus diwaspadai ya pasukan KTM, karena KTM very strong pada braking, dan KTM terkenal bagus banget pada saat keluar tikungan menggunakan gear 1. Jadi tinggal nanti nih bagaimana KTM bisa memanage mengenai traksi ban belakangnya, bagaimana mereka mampu mengatur supaya bannya tetap konsisten, karena kelemahan dari ban saat ini adalah degradasi atau pengikisan. Jadi kalau awalnya bagus, jangan sampai pada long run nanti mereka suffering ya. Jadi teman-teman begitu. Dan Miller menunjukkan bahwa dia adalah master class di atas mesin Yamaha. Bahkan Miller mengalahkan Fabio Quartararo Cak. Miller menorehkan lap time di 2 menit 03953 detik dan terpaut 1024. Jadi 1 menitan lah ya dibandingkan dengan Marc. Ya memang jauh Cak gapnya, karena Marc very fast, super fast. Marc is in another liga. Saat ini bisa kita katakan di liga berbeda. Karena kalau kita lihat dari pasukan pembalap setelah Marquez ya, ini ternyata ya jaraknya nggak jauh-jauh amat Cak. Jadi memang dengan Fabio Di Antonio jarak 0,736 detik, maka artinya dari 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke belakang ini mepet-mepet nih. Hanya Marquez saja yang gila Cak.
Ini kentir nih bocah emang nih kalau di kota Amerika. Ini kalau di kacamata kita tinggal bagaimana dia memanage semuanya supaya nggak mengalahkan kesalahan. Bisa aja crash dan sebagainya. Makanya yang bisa mengalahkan Marquez hanya kesalahan dia sendiri. Itu sih dari kacamata IWB. Nah, ketujuh adalah Acosta. Jangan pernah remehkan Acosta, Cak. Dan juga Viñales. Karena dari beberapa informasi, bahkan Marquez sendiri mengatakan bahwa dari kacamata dia, mungkin mereka berdua ini Acosta dan Viñales yang akan mengganggu Marquez. Itu kata Mark. Tapi ya semuanya kan masih analisa, Cak. Walaupun gapnya jauh banget sih, mungkin nggak sih mengganggu. Tapi yang mengatakan adalah Marquez. Dan kita tentu tinggal memantau saja. Dan kita juga surprise Viñales ya. Akhirnya, finally memang Viñales juga menyukai sirkuit kota ini. Dulu sebelumnya di Aprilia pun juga very good ya. Sangat luar biasa Viñales. Dan ternyata dibuktikan kemarin pada saat menggunakan mesin KTM, Viñales juga menunjukkan performanya, menunjukkan pace-nya. Dan kali ini Viñales bisa nyodok di posisi ke-8 atau bisa kita katakan lolos ke Q2. Jadi teman-teman, Viñales dan juga Acosta menjadi pembalap KTM terbaik dengan 7 dan 8. Sementara kita surprise dengan Joan Mir juga, Cak. Jadi Mir sempat nyodok di posisi ketiga tadi, kemarin maksudnya, Cak. Akan tetapi memang di end of the lap pastinya semua pembalap menggunakan tipe ban soft, super soft ya pastinya untuk mencari lap time. Dan ini yang menjadi masalah sebab Mir akhirnya terdorong ke posisi 9. Namun begini, Cak. Kita harus katakan bahwa Honda ini cocok dengan tipikal dari Amerika. Jadi tipikal dari sirkuitnya yang super fast flowing, kemudian juga beberapa tikungan hard braking. Dan ini adalah kekuatan dari Honda sebenarnya. Akan tetapi cuman kita pantau dulu seperti apa, mengingat Alex Rins juga pernah menang menggunakan RCV di kota Amerika. Artinya potensi untuk maju ke depan seharusnya terbuka. Dan teman-teman, alhamdulillah untuk fans Pecco. Nah ini dia, Cak. Pecco Bagnaia nyaris tidak lolos ke Q2 karena memang pada kondisi yang kritikal. Kita lihat bagaimana Pecco nongkrong di posisi ke-10, Cak. Dan gap dari Marquez bisa sampai intip di sini 1,530 detik. 1,5 detik ini benar-benar jauh banget. Ini bisa menjadi bayangan kita semuanya bagaimana luar biasanya kecepatan Marquez, bagaimana super fastnya Marquez, bagaimana Mark yang menunjukkan kelasnya. Dengan mesin yang sama, dengan motor yang sama, GP25, Marquez bisa menjadi pembalap yang gapnya terpaut 1,5 detik lebih kencang dibandingkan dengan Pecco untuk time attacking. Ini gila, Mas ya. Jadi teman-teman, ini membuat kita melek bahwa Pecco di Austin bukan level Marquez, at least dari time attacking. Tapi tentu kita akan lihat hari ini bagaimana. Nah, ke-11 adalah Fabio Quartararo yang mengeluhkan bagaimana dengan Yamaha. Fabio kali ini harus mengakui keunggulan Miller, kecepatan Jack Miller. Dan Fabio kita lihat di sini terpaut 1,650 detik dibandingkan dengan Marquez. Lalu dilanjutkan dengan Binder yang harus puas ke posisi 12. Dan Marco Bezzecchi dengan Aprilianya ternyata harus puas dengan posisi 13 termasuk Ai Ogura, di mana dia terpaut 2 detik dibandingkan dengan Marquez. This is crazy. Gila, Mas. Kita nggak nyangka sebegitu besarnya gap antara Marquez dengan pembalap lainnya. Dan teman-teman, untuk hasil ini adalah hasil yang menggunakan ban slick tire. Jadi ban dry ya. Jadi bukan campuran dari wet, enggak. Karena memang pada saat penutupan, time attacking semuanya, kondisi aspal adalah kering. Kemudian Luca Marini ke-15 dan 16 Raul Fernandez, 17 Alex Rins yang juara sempat menggunakan Honda, ternyata dengan Yamaha very suffering. Jadi ini menarik untuk kita bahas sebenarnya. Nanti kita akan coba kupas. Kemudian Enea Bastianini 18, Fernandez 19, dan Zarco yang sempat crash hari ini, Cak. Kemarin maksudnya. Zarco sayang sekali crash dan itu membuat Zarco ya tidak lolos ke Q2. Jadi dia harus berjuang untuk berjibaku dengan Binder dan sebagainya. Musuh Fabio Quartararo juga. Dan 21 Chantra, 22 Savadori. Itu, Cak, informasi mengenai hari ini. Sekarang kita intip top speed-nya, Cak. Ini adalah record atau data top speed di Red Bull Grand Prix of America. Dan baru kali ini kita lihat Marquez menunjukkan ternyata motornya sangat kencang, Cak. Bisa kita lihat bagaimana data yang dipertontonkan di sini, Cak. Marc Marquez menggunakan GP25 menorehkan top speed di 341,3 km per jam. Gila, Mas, mengalahkan KTM dan juga para Ducati lainnya. Artinya Marquez sangat confidence, artinya Marquez keluar tikungan atau out of the corner, membuka gas lebih cepat dibandingkan dengan lainnya. Itu pastinya, Cak. Jadi itu membuat Marquez
menjadi pembalap terkencang dengan mesinnya, dengan motornya dengan 341,3 km per jam. Top speednya disusul Brad Binder dengan 339,1 km per jam, lalu disusul Pecco Bagnaia yang identik top speednya, lalu Morbidelli dengan kita lihat di sini 338, dan ini termaintain sampai dengan beberapa pembalap dari Enea Bastianini, Acosta, Ogura, dan lalu baru anjlok di Di Antonio dengan 336,9 km per jam. Dan di sini Cak, bisa kita pastikan bahwa engine Eropa yang menguasai dari 1 hingga 10, dan barulah Somkhet Chantra dengan Hondanya dengan top speed 334,8 km per jam. Kita bisa simpulkan ya dari data ini, maka Honda dan juga Yamaha memiliki engine yang inferior untuk powernya. Jadi less power dibandingkan dengan para motor dari Eropa. Ya teman-teman, bahkan di sini Fabio Quartararo harus menerima dengan kondisi yang sama lewat Luca Marini juga ya, dengan Luca Marini di mana top speed hanya 331,6 km per jam. Ini adalah sebuah gap yang banyak besar ya untuk top speed, berarti beda 10 km per jam dibandingkan dengan Marquez hampir. Ini gila Mas ya. Jadi itu adalah top speed data di mana ternyata Marquez memiliki motor yang sempurna saat ini, dan kita lihat ternyata Pecco juga nggak jauh, tipis bedanya 339,1 km per jam. Fastest lap sequence. Jadi teman-teman, kemarin kalau kita lihat bagaimana pergerakan masing-masing pembalap pada saat opening session di Kota Amerika, dan ternyata Pedro Acosta adalah pembalap yang pertama kali mencetak waktu terbaik saat itu ya, di 4 menit baru berjalan dengan 2 menit 15 detik. Kemudian gak lama, hanya 1 lap setelahnya, Pecco Bagnaia ya. Jadi pada menit kelima, Pecco Bagnaia menjungkalkan Acosta dan menajamkan lap time-nya di 2 menit 14,513 detik. Kemudian dilanjutkan Marquez pada menit ke-7 barulah nongol ya, Marquez menjungkalkan lap time Pecco, dan di menit ke-11 Marquez sendiri yang menjungkalkan waktunya sendiri. Kemudian baru setelah itu Alex Marquez menunjukkan tajinya pada menit ke-14, dan kemudian dilanjutkan Franco Morbidelli, dan bahkan Joan Mir tiba-tiba nongol menjungkalkan lap time dari Morbidelli di menit ke-18 dan dengan lap time 2:13.073 detik. Namun tidak lama, tiba-tiba Jack Miller dengan Yamaha-nya pada menit ke-23 menunjukkan speednya dan mendobrak lap time dari Mir, dan akhirnya kita lihat bahkan Miller berkali-kali dari 23 menit, 25 menit, dan menit ke-27 Miller pun mengalahkan lap time-nya sendiri. Barulah di 34 menit ya Cah, Pecco Bagnaia kemudian menorehkan waktu yang lebih tajam dengan 2 menit 08, dan kemudian tiba-tiba ini dia Cah, sang rookie Fabian Arguer tidak lama juga menjungkalkan lap time dari Pecco dengan 2 menit 08. Jadi teman-teman, memang ini aspal sudah mulai mengering dan mengering, makanya makin tajam. Akan tetapi Cah, pada pungkasannya tetap Marc Marquez is king of the king ya. Marquez nongol pada menit ke-36 dengan menajamkan lap time di 2 menit 06. Kemudian gak lama di menit ke-38 lap time-nya dia sendiri dijungkalkan, dipertajam menjadi 2 menit 05.145 detik. Lalu Jack Miller yang sebelumnya sempat nongol, tiba-tiba nongol lagi menjungkalkan lap time Marquez di menit ke-45 dengan 2 menit 05.115 detik. Akan tetapi memang Miller bukan lawan Marquez. Marquez kemudian mempertajam waktunya pada menit ke-53 hingga pungkasan di menit ke-59, dan waktunya adalah dari 2 menit 05, 04, 03, dan pungkasannya adalah di 2 menit 02.929 detik. Ini adalah lap time yang tidak satupun para pembalap bermain di teritori ini Cak. Jadi semua pembalap bermainnya di 2 menit 03. Hanya Marquez yang bermain di 2 menit 02.929 detik. Ini gila ya. Jadi Cak, itu gambaran kesamaan semuanya bagaimana para pembalap kemarin menunjukkan kekuatannya, dan fix Marquez is king of the king, at least dari data yang bisa kita sodorkan ini Cak. Nah, ngono Kang Mas ya. Jadi sudah jelas barang jinglang, bisa kesamaan semuanya bagaimana pace masing-masing pembalap, dan fix dari data pada first day session Marc Marquez bukanlah lawan dari para pembalap lainnya. Jadi kita perhatikan mengambil tikungannya very smooth ya. Dia beradaptasi dengan kondisi yang baru semuanya, datanya baru ya, walaupun kemarin sudah di Ducati tapi kan dengan GP25 data baru. Dan dari sini kita lihat entah kenapa nih Pecco kayak gundah gulana aja. Kalau kita lihat Pecco ini tidak tenang, itu yang bisa kita simpulkan. Ya terlihat bagaimana dia bahkan lap time-nya sangat jauh dibandingkan dengan Marquez
Gap-nya 1,5 detik, Cak. Itu adalah sebuah gap yang luar biasa, very huge bahasanya. Kalau bahasa bulenya, bahasa komentatornya, this is very huge, sangat besar. The very huge gap. Jadi memang ini adalah sebuah kondisi yang membuat kita juga garuk-garuk kepala. Bahkan speed Peko dibandingkan dengan pasukan satelit pun kalah. Fabio De Giantonio, Morbidelli, Romain Adeguer yang rookie. Ini adalah salah satu kondisi yang pastinya membuat kita berpikir secara mentality Peko ini sudah terganggu. Namun sekali lagi tentu kita akan lihat dulu bagaimana Eropa. Karena Marquez juga mengatakan bahwa real fight di Eropa, bukan di sini. Sebab dia merasa bahwa secara kecepatan Peko very fast, Peko sangat mirip dengan Mark. Jadi Mark mengatakan tetap real fight itu akan ada di Eropa. Jadi itu yang dikatakan Marquez. Nah teman-teman, yang paling terakhir, Cak. Jadi informasi yang juga cukup menarik bagi kita. Sama tahu nggak, kemarin kita sudah membahas mengenai indikasi atau ya ibaratnya keinginan dari Peko untuk mengganti atau balik menggunakan GP24. Itu ancaman yang dilontarkan oleh Peko kepada Ducati. Dan tahu nggak sampean, ternyata yang terbaru sekarang Peko mengatakan beda, Cak. Jadi dia merasa bahwa dia nggak pernah mengatakan itu. Dia merasa bahwa mungkin dia kurang bagus atau kurang cakap bahasa Inggrisnya. Jadi ada misunderstanding, ada kesalahpahaman di sana. Itu kata Peko dan itu dialat oleh Peko. Nah pernyataan lengkap Peko dilontarkan dan kita sudah menerjemahkan. Menurut informasi dari Peko, dia merasa bahwa dia nggak mengatakan demikian, tapi dia hanya ingin secara feeling motornya balik seperti GP24. Kata Peko, ya ini pernyataan Peko yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sayangnya aku tidak begitu pandai menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris. Mungkin karena yang ingin aku jelaskan adalah aku ingin feelingku kembali seperti GP24. Itu maksudku. Jelas aku tidak ingin beralih ke GP24. Juga karena itu tidak mungkin. Jadi aku tahu motor baru ini punya potensi yang lebih baik. Mark menunjukkannya. Jadi aku hanya perlu fokus dan menemukan kembali feelku. Itu aja. Dengan menganalisis performanya, aku bermasalah pada entry corner sehingga kecepatanku di tikungan kurang maksimal. Padahal itu adalah kekuatanku di masa lalu. Jadi sekarang kami harus fokus untuk meningkatkan pada sisi tersebut dan dibandingkan dengan Argentina, aku merasa lebih siap di Amerika. Jadi kami harus tetap tenang dan terus bekerja seperti yang kita lakukan sebelumnya. Itu kata Peko Bagnaia. Nah teman-teman, pertarungan ataupun kompetisi masih berjalan. Jadi kalau dari kacamata pribadi, jangan terlalu pongah dulu bagi fans Marquez dan juga jangan frustasi bagi para fans Peko karena apapun bisa terjadi pada next race. Bukan di sini ya, kalau di sini pada kondisi normal, pada kondisi yang tidak ada masalah dengan kontrol emosinya, problem motornya, IWB tetap fix memegang Marquez yang akan juara di Austin. Tapi Eropa is different story, supposed to be, seharusnya demikian. Jadi akan beda cerita. Kalau dengan catatan, Cak, Peko tenang, itu aja. Peko harus tenang. Peko harus tenang, itu aja. Kita pokoknya garis bawah, Peko harus tenang. Karena kalau mentalitinya problem, ini yang akan sulit untuk bangkit. Dan teman-teman untuk Yamaha memang masih berkutat dengan kondisi mereka yang mencoba memperbaiki pada sisi, nah ini dia nih, Yamaha selalu ya, saat ini yang menjadi masalah adalah retraction. Retraction, dan juga temperatur ban depan gampang naik. Itu yang saat ini menjadi fokus mereka, tapi time attacking harusnya lebih baik nih. Jadi Jack Miller yang mampu mengoptimalkan M1. Kayaknya Fabio banyakkan geluh sih, Cak ya. Jadi dia malah bingung menyalahkan motornya kalau Miller cool, santai, tapi dia berusaha keras untuk bagaimana nge-push M1 pada kondisi on limitnya. Ya teman-teman, informasinya bahaya buat Viñales dan juga Acosta itu kata Marquez, karena dari pandangan Marquez sendiri menyatakan yang terbaru bahwa KTM sangat bagus pada braking, jadi hard braking. Ada stop and go banyak di sana, dan pada saat quality menggunakan gear 1 itu KTM very superior, sangat superior. Ini beda dengan Ducati. Ducati smooth, traction, tapi gear 1 kalah. Itu kata Marquez. Jadi dia akan melihat hari seperti apa. Sekarang sama komen, Cak, di bawah. Kira-kira siapa jago sampean dan percaya nggak sampean bahwa Marquez akan menguasai dengan lap time-nya yang begitu seram, begitu mengerikan itu? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka, video like, share, dan subscribe Ojo Lady Kamas. Jangan sholat waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.